Inilah wajah Sulawesi Barat. Wajahnya berubah kian menawan. Daerah yang dulunya tertinggal, kini menjadi berkembang seiring derap langkah pembangunan. Hal ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada perjuangan yang dilakukan, bahkan puluhan tahun sebelumnya. Para pejuang Sulawesi Barat bergerak cepat, melesat bersama asa yang kuat. Walaupun terkesan nekat, tapi tekad telah melekat. Mari kita semua memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga bisa sama-sama merayakan ulang tahun ke-16 Provinsi Sulawesi Barat. Atas nama mereka semua, kami menyampaikan selamat ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat adalah cita dan cinta yang lahir dari hati warga Jasirah Mandar. Semua itu tumbuh demi perubahan, dari tiada menjadi ada, dari diabaikan menjadi diperhatikan, dari tertinggal menjadi maju. Ide dan gagasan tentang provinsi di Tanah Mandar telah ada sebelum kemerdekaan. Semangat itu tak pernah surut hingga 3 Maret 1994 oleh Forum Sipa Mandar di Makassar menyatukan pikiran dan gerak untuk mengaktualisasikan falsafah orang Mandar. Gerakan berlanjut. 14 September 1998. Dibentuklah Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Sebulan kemudian, terbentuklah Pokja KAPP Sulawesi Barat di Polmas, Majene, Mamuju, Palu, dan Kalimantan. Setahun kemudian, genderang sosialisasi dilakukan secara masif. Deklarasi 10 November 1999 menjadi momentum perjuangan maha dahsyat. Dengan kain panjang 9 meter nampak nyata dukungan pembentukan Sulawesi Barat semakin besar dan bulat. Jalan menjadi provinsi baru semakin dekat. Kongres Nasional 1 Rakyat Mandar di Majene pada Januari 2001 semakin memberi jalan terang bagi tokoh pejuang untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat. Sebuah perjuangan menuju perubahan, maka tak lengkaplah jika tanpa dukungan kaum muda. Gerakan kaum muda turut menggeliat dan memberi warna dalam perjuangan. Hari Sabarno mengatakan Indonesia kini bertambah satu lagi provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang baru disahkan melalui rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR. Setelah mendengarkan pendapat akhir 9 fraksi dan pansus DPR yang menyetujui disahkannya rancangan Undang-Undang Pembentukan Calon Provinsi Sulawesi Barat menjadi undang-undang, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno di hadapan anggota Dewan dan Masyarakat Sulawesi Barat akhirnya mengesahkan calon Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi baru ke-33 di Indonesia. September 2004, ketukan palu pimpinan sidang di mimbar kehormatan wakil rakyat di Senayan. Laksana bunyi tambur negeri Kayangan. Ketukan itu adalah titik kulminasi dari perjuangan dan perjalanan panjang menuju sebuah perubahan. Dan perubahan itu adalah keniscayaan. Setelah menggenggam kepercayaan negara dengan lahirnya keputusan berpisahnya Jasirah Mandar sebagai satu wilayah otonomi baru, pecahan Sulawesi Selatan.
maka pemerintah pusat menetapkan pejabat Gubernur Sulawesi Barat masa tugas 16 Oktober 2004 hingga 21 Oktober 2005 oleh Mendiang Ontarto Sindung Mawardi. Dan masa jabatan 21 Oktober 2005 hingga 14 Desember 2006 dijabat oleh Samsul Arif Rifai. Dua figur ini telah meletakkan dasar pemerintahan pada sebuah daerah yang baru saja mekar. Haji Anwar Adnan Saleh, Gubernur definitif pertama, pilihan rakyat, memimpin Sulawesi Barat selama 2 periode, dilantik 14 Desember 2006 hingga masa tugasnya berakhir pada periode kedua 14 Desember 2016. Di tangannya, Sulawesi Barat adalah sketsa yang mengisahkan pembangunan di berbagai sektor. Perjalanan provinsi kita, Sulawesi Barat ini tidak terasa akan memasuki usia ke 16 tahun. Karena itu, momentum ini ingin saya gunakan untuk merefleksi kembali, mengingatkan kembali bagaimana awal-awal saya menjalankan pemerintahan sebagai gubernur definitif pertama di provinsi ke-33 ini. Saya dilantik pada tanggal 14 Desember 2006 ya, dengan Wakil Gubernur almarhum Saudara Dr. Andes Haji Amri Sanusi. Ya. Kami benar-benar memulai pemerintahan ini dari nol. Tidak punya apa-apa kita, tidak punya kantor, tidak punya rumah, uang sangat terbatas. APBD Sumber pada saat itu hampir sama dengan APBD Kabupaten Mamuju. Karena itu kadang-kadang kita semacam ejekan bahwa Sulawesi Barat ini sama saja dengan kabupaten ke-6 di Sulawesi Barat. Ya. Tapi itu kita tidak terganggu dengan itu. Yang penting kita bersyukur pada Allah. Kita berterima kasih kepada rakyat, pada semua pihak yang ikut mendukung, membangun daerah ini selama kepimpinan saya. Itu yang penting buat saya. Bahwa di sana ada prestasi, di sana ada keberhasilan, itulah yang menjadi cita-cita perjuangan kita semua dalam memperjuangkan terbentuknya provinsi yang ke-33 di Indonesia ini. Karena itu izinkan saya lah, samping bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada rakyat yang memilih dan memberikan kepercayaan kepada saya, juga saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang ikut bersama-sama, baik sebagai pejuang maupun ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan di Sulawesi Barat ini, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Saya sampaikan terima kasih untuk Anda semua. Mudah-mudahan niat baik kita, kerja keras kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi manfaat kepada rakyat di Sulawesi Barat ini yang kita sama-sama cintai. Akhirnya saya menyampaikan dirgahayu Sulawesi Barat yang ke-16. Mudah-mudahan daerah ini akan tetap memberi harapan yang baik, memberi sinar dan cahaya yang baik untuk masa depan rakyat dan daerah ini ke depan. Waktu melambai, periode berganti. Transisi sebelum kenduri suksesi memberi arti. Sulawesi Barat terus bermetamorfosa, setapak demi setapak, hari-hari pembangunan menjadi saksi atas janji para pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun diperingati sebagai tanda syukur atas anugerah kehidupan yang Allah berikan. Karenanya, kehidupan harus disyukuri, dijaga, dan dikelola. Ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat ke-16
Di tengah suasana amat prihatin karena adanya pandemi COVID-19, bukan berarti kita hanya dapat tenggelam dalam keprihatinan. Tapi kondisi ini justru harus menjadi penanda bahwa kita harus bekerja super ekstra. Think possible, do possible. Berpikir yang mungkin, kerjakan yang mungkin. Lalu berdoa super ekstra. Selamat ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat. Selamat mengolah anugerah kehidupan menjadi berkah bagi kehidupan. Malakbi Sulbar, malakbi pemerintah daerahnya, malakbi DPRD-nya, malakbi masyarakatnya. Sebuah semangat baru diawali di tahun 2017. Gubernur definitif kedua terpilih Haji Muhammad Ali Baal Masdar dan Haja Eni Anggreni Anwar sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022. Ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 53/P tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 2017. Sulawesi Barat memasuki babak baru dengan visi Sulawesi Barat maju dan malakbi. Maju dalam artian komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya, yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi, serta berorientasi pada lingkungan. Sedangkan malakbi juga sebuah komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya, dan religius. Dengan visi ini, segala daya dan semangat diarahkan dalam 5 langkah misi yang kini telah menunjukkan hasil dalam 3 tahun terakhir. Membangun sumber daya manusia, berkualitas, berkepribadian, dan berbudaya. Misi pertama ini berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, dan berbudaya. Di sektor pendidikan dan kesehatan, salah satu indikator yang merupakan penggabungan keduanya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Saat ini, IPM Sulawesi Barat berada di angka 65,73 dengan status sedang, di mana kondisi status sebelumnya adalah masih tergolong rendah. Angka harapan hidup meningkat hingga 64,82%. Dan partisipasi penduduk dalam jaminan kesehatan mencapai 81,82%. Kini, sekitar 89,47% puskesmas di Sulawesi Barat telah terakreditasi. Penyediaan jamban sehat di 72 desa serta pendampingan ibu hamil layanan kesehatan mobile juga menjadi perhatian pemerintah. Dan yang tak kalah penting, di tahun 2019 yang merupakan keberhasilan yang sangat dinantikan di bidang kesehatan, yakni akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat berhasil meningkat dengan predikat utama, di mana sebelumnya hanya dengan predikat kelas C. Salah satu upaya penanganan kesehatan selama pandemi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengupayakan agar Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat dapat menjadi rumah sakit rujukan yang layak. Sejumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis dipersiapkan agar yang sakit dapat sehat kembali. Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu juga menjadi sasaran penting untuk meningkatkan kualitas generasi bumi malakbi. Selama 3 tahun, terdapat pembangunan gedung sekolah sebanyak 12 unit. Pembangunan sarana prasarana sekolah juga meningkat fantastis. Tahun 2020, program Tangani Total Anak Tidak Sekolah atau Portal ATS di-launching untuk meningkatkan dan mewujudkan gerakan kembali ke sekolah.
Mua purami di Palandang, Pemali di Ai. Mua purami di Pambamba, Pemali di Pedondori. Ya. Tak ada kata menyerah untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang lebih baik di masa mendatang. Bersama kita wujudkan Sulawesi Barat maju dan melati. Dirgahayu yang ke-16 Sulawesi Barat. Terima kasih. Misi kedua, mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya. Peningkatan kualitas dan kapasitas pemerintahan yang akuntabel dan modern menjadi cara untuk menuju maju dan melati. Walau pelan tapi pasti, untuk pertama kalinya kini nilai SAKI pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan juga indeks reformasi birokrasi mencapai nilai B. Dan lagi-lagi sekali diraih dan akan dipertahankan dengan kerja dan kerja. Untuk kesekian kalinya, opini laporan keuangan Sulawesi Barat tetap dengan opini wajar tanpa pengecualian. Sementara itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik mulai bergerak untuk menuju digitalisasi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-16 Provinsi Sulawesi Barat. Semoga di usia yang ke-16 ini Sulawesi Barat semakin cepat mencapai visi dan misinya, yaitu provinsi yang maju dan melati. Dalam usia yang ke-16 juga kita berharap pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan menjadikan daerah ini menjadi daerah yang sejahtera. Selamat atas usia yang ke-16. Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis. Untuk misi ketiga ini, pemerintah memiliki strategi dalam hal meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar. Beberapa kebijakan diarahkan agar target yang disasar dapat tercapai, mendorong produktivitas wilayah dan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang menunjang mobilitas penduduk menjadi perhatian karena hal ini berhubungan dengan peningkatan perekonomian daerah. 3 tahun yang syarat pembangunan. Kondisi mantap jalan provinsi dan strategi provinsi dalam 3 tahun terakhir meningkat sepanjang 33,35 km. Pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pembangunan jembatan terus dipacu dengan harapan bahwa masyarakat semakin produktif dengan akses yang semakin mudah. Peresmian jembatan Sungai Mandar di tahun 2019 menjadi momen penuh haru penantian panjang masyarakat sekitar atas akses di antara 2 desa yang dipisahkan dengan Sungai Limbokaya. Kini terjawab setelah ratusan tahun. Pembangunan jembatan yang penuh tantangan, tapi sebesar apapun tantangan itu, kata menyerah tak pernah terbersit sedikit pun. Pengabdian harus tetap dijalankan. Rasa syukur dan wajah ceria penduduk menyambut jembatan yang akan membuat mobilitas mereka semakin mudah. Sektor perhubungan turut mendukung dalam pergerakan produktivitas masyarakat. Operasionalisasi Pelabuhan Tanjung Silopo, serta pembangunan terminal tipe B di Mamuju Tengah dan terminal baru Bandara Tampa Padang menjadi cara pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan, maka pemukiman dan perumahan turut diperkuat dengan penanganan rumah tidak layak huni yang dapat diselesaikan secara bertahap setiap tahunnya. Tahun 2019, sebanyak 4.871 unit rumah tidak layak huni dapat ditangani. Sulbar Terang juga menjadi salah satu program strategis di masa pemerintahan ini. Semuanya dilakukan secara bertahap agar terangnya hidup dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pastinya, untuk tahun 2019, desa berlistrik di Sulawesi Barat telah mencapai 94,46%. Jalan terang menuju maju dan Malabi semakin nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Hajja Andi Ruskati Alibal, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Sulawesi Barat yang ke-16. Mari bersama kita wujudkan adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia sehat. Sulbar maju, Sulbar Malakbi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Inilah misi keempat dengan sejumlah arah kebijakan, di antaranya peningkatan daya beli masyarakat, kesempatan kerja, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Misi ini menyasar beberapa sektor, mulai dari perkebunan, pertanian, koperasi, perdagangan, pariwisata, dan beberapa sektor lainnya. Bantuan sarana pertanian, bibit, dan sarana prasarana peternakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan hasil produksi yang terus meningkat. Kemudian menyusul ekspor cangkang sawit. Kartini Hanafi Idris, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan Dirgahayu Provinsi Sulawesi Barat yang ke-16. Semoga dengan usia yang ada, insya Allah Dharma Wanita akan siap mendukung kehidupan normal baru untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan malakbi. Marasa, mandiri, cerdas dan sehat. Program unggulan maju dan malakbi yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan mengubah status desa menjadi desa berkembang, maju, dan mandiri. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 tentang Program Marasa, salah satu basis data program unggulan ini adalah Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berdasarkan IDM 2018, masih terdapat sekitar 76% desa tertinggal dan sangat tertinggal di Sulawesi Barat. Dan sejak program Marasa ini launching pertama kali, kini terdapat 50 desa yang telah berkembang. Dan untuk mendukung program ini, di tahun 2019 juga dilaksanakan pemasangan internet desa di 32 desa. Selama COVID-19, wabah yang memberi rasa cemas, namun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Alibal Masdar tetap memberi yang terbaik untuk warga tercinta. Bantuan sosial lainnya digelontorkan untuk menjaga perekonomian warga tak mampu agar bisa bertahan hidup selama pandemi. Mendorong pengarus utamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Siti Sureda Suhardi, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan Dirgahayu yang ke-16 tahun untuk Provinsi Sulawesi Barat. Di 16 tahun ini memasuki usia yang beranjak remaja, tentu akselerasi pembangunan sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan di Sulawesi Barat. Untuk itu, saya berharap di usia yang ke-16 tahun ini masyarakat Provinsi Sulawesi Barat semakin sejahtera dan tetap ramah untuk Sulawesi Barat. Saya, Joni Manurung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 Provinsi Sulawesi Barat. Semoga tambah sukses, tambah jaya. Sulbar, Malakbi, Malakbi, Sulbar, Marasa, Marasa, Merdeka! Saya, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Eko Budi Sampurno, selaku Kapolda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-16. Semoga semakin maju dan malakbi. Dirgahayu Sulawesi Barat. Salam. Komandan Korem beserta staf serta seluruh anggota Korem 142
Terhadap Targau mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 Provinsi Sulawesi Barat. Semoga dengan bertambahnya usia, Sulawesi Barat bisa menjadi lebih baik dalam segala hal. Misi kelima ini mengarah pada strategi meningkatkan kualitas lingkungan hidup, penanganan degradasi lingkungan di wilayah pesisir, pengelolaan biodiversitas, pengendalian pencemaran, penanganan gangguan ekologi, penanganan lahan kritis, serta peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan berhasil membawa indeks kualitas air di Sulawesi Barat meningkat menjadi 53,2% dan indeks kualitas udara di posisi 90%. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, dengan bangga hati mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat yang ke-16. Semoga dengan bertambahnya usia Sulawesi Barat terus bisa menjadi lebih baik dalam segala hal, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Dan kami juga berharap kita dapat menjaga sinergitas dan kolaborasi antara Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Segala sektor telah bergerak mewujudkan Sulawesi Barat maju dan malakbi. Kerja belum selesai, belum apa-apa. Sekali lagi, bahwa jalan menuju sukses adalah selalu sedang dalam pembangunan. Dirgahayu ke-16 Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merasa untuk kita semua. Forkopimda Kabupaten Pasangkayu mengucapkan Dirgahayu Provinsi Sulawesi Barat yang ke-16 dengan semangat maju dan malakbi. Sulawesi Barat makin sejahtera dan berkembang. Saya Haji Ramlan Badawi, Bupati Mamasa, mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat yang ke-16. Semoga dengan bertambahnya usia Sulawesi Barat akan lebih maju, lebih aman, dan lebih sejahtera. Saya Haji Hapsi Wahid, Bupati Mamuju, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dan semua masyarakat Mamuju, mengucapkan Dirgahayu Provinsi Sulawesi Barat ke-16 tahun 2020. Saya bangga menjadi orang Sulbar. Saya Haji Aras Tamauni, selaku Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke-16. Terus membangun untuk menjadi Provinsi Sulawesi Barat maju dan malakbi. Saya Haji Andi Ibrahim Masdar mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat yang tercinta yang ke-16. Mudah-mudahan Sulawesi Barat semakin maju, rakyat sejahtera. Pemerintah daerah Kabupaten Majene mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke-16. Terus maju dan berkembang Sulbarku, berjaya di segala aspek pembangunan dan senantiasa terlaksana tatanan kehidupan yang berdasarkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-16 Provinsi Sulawesi Barat. Di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang visioner, Gubernur Sulawesi Barat, di tengah rakyat yang memiliki masa depan dan mimpi-mimpi indah yang akan diwariskan pada generasi anak cucu mereka, maka kerjasama antara pemerintah dan rakyat adalah kekuatan dan modal utama untuk daerah ini semakin maju dan semakin baik. Sulawesi Barat telah menunjukkan pembangunan yang sangat pesat, kondisi ekonomi juga yang cukup baik, stabilitas politik, keamanan yang relatif sangat membanggakan. Tentu kerjasama antara pemerintah, semua kekuatan stakeholder sangat dipentingkan untuk terus dijaga. Sekali lagi, jaya selalu Sulawesi Barat. Selamat hari ulang tahun yang ke-16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.